Salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah kasih kesehatan, karena Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara semuanya dimanapun kita berada. Dan malam hari ini kembali kita akan menyaksikan renungan malam Syosyanin. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terlalu baik Engkau bagi kami, karena Engkau datang selalu mengajari kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami dengan firman-firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu terus mengubahkan kami, membaharui kami, semakin kami dekat dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini dengan tema kehendak Allah bagi hidup kita. Kehendak Allah bagi hidup kita. Dalam Mazmur tertulis bahwa hidup manusia itu 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Tapi kesukarannya adalah penderitaan menjadi kebanggaannya. Sejalan dengan hal hidup, maka Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari 3 ayat ini kita dapat memperhatikan, kita dapat mengerti supaya perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup seperti orang bebal atau arif. Mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, dan dikatakan jangan bodoh, tetapi mengusahakan untuk mengerti kehendak Allah. Kata seksama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seksama berarti teliti, cermat, benar-benar memperhatikan hidup. Apabila dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan perhatikanlah baik-baik bagaimana cara hidupmu. Perhatikanlah dengan cermat bagaimana cara hidupmu. Bukan hidup yang lalu atau masa lalu, tetapi perhatikanlah, telitilah hidupmu yang sekarang. Hidupnya arif atau bebal, ya, hidupnya arif atau bebal. Kalau di sini jenis-jenis orang yang bebal itu hidupnya suka-suka. Artinya apa? Hidupnya ini buruk. Hidupnya diisi dengan yang gak baik, ya. Mungkin mabuk-mabukan atau mengotori hidupnya gitu ya, atau hidup suka-suka. Hidup suka-suka ini diisi dengan pesta pora, hura-hura, tidak menghiraukan aturan-aturan yang ada, atau hidupnya kosong, gelisah, depresi, tidak damai sejahtera, ya, stres, ya, karena kosong hidupnya. Atau hidup malas. Hidup malas ini seperti apa? Nggak mau kerja, tidur-tidur, maunya seenaknya sendiri, ini malas. Dan nggak ada di antara kita yang jenis orang bebal ini, ya. Nggak ada di antara kita hidupnya buruk, hidupnya suka-suka, hidup kosong, hidup malas. Karena kita adalah orang-orang yang mempergunakan
hidup ini sebagai orang-orang yang arif. Amin ya. Jadi Amsal katakan kepada orang bebal itu mendatangkan kedukaan bagi ibunya dan menyakiti hati ayahnya. Ya, tadi saya katakan kita nggak ada. Ya, kita adalah orang-orang yang arif, kita adalah orang-orang yang bijaksana dengan hidup kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan hidup ini? Apa yang harus kita lakukan dengan hidup ini? Karena dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi bagaimana hidup kita? Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan dengan hidup ini. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19, demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu
kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat kemana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yang ketiga,
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku ada